Kamu cuma bisa main game dan nonton drakor, si cantik berani meragukan proposalku? Sekarang kuumumkan kamu dipecat. Keluar sekarang. Keputusan asisten Hei adalah keputusan perusahaan. Ayah, dengarkan. Dia suruh aku pergi. Manajer Duan, asisten menginformasikan 10 menit lagi ada rapat manajemen. Aku sibuk, tidak ikut. Tapi asisten He bilang rapat ini atas perintah Direktur Song. Jadi Anda harus hadir. Aku tahu. Kamu pulang dulu. Baiklah, Manajer Duan kok datang? Dia kan biasanya tidak pernah ikut rapat. Siapa tahu. Mungkin ini asisten He sengaja mengatur. Asisten He ini selalu suka cari kesalahannya. Kayaknya hari ini ada tontonan seru nih. Hahaha. Terima kasih semuanya atas waktu luangnya untuk menghadiri rapat ini. Hari ini, asisten Hei akan umumkan strategi besar. Rekan-rekan, setelah sebulan berusaha, akhirnya untuk perusahaan saya rancang sebuah strategi pemasaran revolusioner. Seperti diketahui, pangsa pasar perusahaan kita selalu unggul jauh. Karena itu, kita jangan hanya fokus pada keuntungan sesaat, tapi harus langsung gaspol gelontorkan 8 juta untuk iklan digital. Saya yakin kurang dari 3 bulan, kita akan kuasai seluruh pasar premium. Proposal asisten Hei untuk perkembangan perusahaan yang lebih baik. Siapa yang meragukan rencana ini artinya meragukan masa depan grup Songshi. Aku tak akan izinkan ada yang menghambat kemajuan perusahaan. Direktur Song, tolong jangan marah dulu. Jika ada yang punya pendapat, silakan sampaikan. Direktur Song saja menurutinya. Siapa lagi yang berani melawan? Waktu itu, Xiaodong dari divisi perencanaan hanya berkomentar 2 patah kata. Besoknya langsung dipecat. Manajer Duan, dari awal sampai sekarang kamu terus main game. Apakah kamu tidak puas dengan rancangan saya? Tidak. Tidak puas atau tidak mendengar? Duan Lingxi, di ruang rapat perusahaan dilarang main game. Hampir lupa. Kamu cuma wanita cantik. Walaupun ku bilang, belum tentu kamu paham. Karena kamu tanya, ya sudah kubicarakan. 8 juta yuan ini untuk beli exposure yang tak berguna. Lebih baik uangnya dilempar dari lantai bawah. Hebohkan orang. Efeknya jauh lebih baik dari rencanamu. Kamu, apa katamu? Ku bilang rencanamu banyak celahnya. Pertama, sasaran pasar salah. Kedua, saluran distribusi tidak tepat. Terakhir, perhitungan ROI saja salah. Masalah sederhana begini saja tidak kamu sadari. Uang yang kamu investasikan ini benar-benar sia-sia. Salah. Buang uang aja masih ada bunyinya.
Ini mah beneran bakal rugi. Memangnya kenapa? Asisten He kami lagi mengembangkan bisnis baru, mendanai perusahaan periklanan. Kamu cuma bisa main game, nonton drakor cuma cantik doang, berani-beraninya meragukan proposalku. Sekarang kuumumkan, kamu dipecat. Pergi dari sini sekarang. Keputusan asisten He adalah keputusan perusahaan. Pak, dengarkan. Dia suruh aku pergi. Ayah tahu. Tahu apa gunanya? Kakek yang harus setuju aku pulang. Kek, ini zaman apa lagi? Masih ada pertunangan masa kecil? Lagi pula, aku sama Song Shu itu sama sekali tidak kenal. Nggak ada perasaan sama sekali. Mau nikah gimana? Perasaan. Bisa tumbuh kok. Dulu belum ketemu, sekarang ketemu, nggak terlambat. Aku sama kakek Song sudah sepakat. Sekarang juga kerja di grup Songshi. Sama si Song Shu itu, coba kenalan dan deketin. Aku nggak mau. Jodohku, saya yang tentukan sendiri. Aku berencana. Ngomong apa lagi? Sekarang juga pergi? Aku nggak mau. Nggak mau. Nggak mau ya? Iya, Dokter, saya mau pulang. Saya nggak diobati lagi. Kek, Cucumu nggak nurut, hidup juga nggak ada artinya. Saya nggak mau hidup lagi. aku pergi deh. Cepat berbaring. Aku pergi kalau kau sudah berbaring. Baguslah. Kita harus punya hati. Bisa bantu, ya bantu. Baik. Aku bantu, oke? Cepat berbaring. Jaga dirimu baik-baik, tahu? Aku akan atur. Baiklah. Kakek. Selama ini, sesuai permintaanmu, diam-diam aku gunakan semua sumber daya. Yang seharusnya bangkrut, grup Songshi berhasil go public. Bahkan Song Shu langsung menjadi raja bisnis baru kota Hong. Sayangnya, dia kalah oleh bujuk rayu He Shuifei. Kakek. Cepat setujui aku pulang. Aku tak mau bilang. Kau maksa aku bilang. Sudah bilang, kau tak terima? Sungguh sakit jiwa. Aku ulangi sekali lagi. Kau sekarang dipecat. Segera keluar. Tunggu kakekku setuju, aku pasti pergi. Sekarang juga kusuruh kau pergi. Kalau tidak, jangan salahkan aku tak berbaik hati. Silakan. Tuan Lingxi, ini grup Songshi, bukan rumahmu. Apa hubungannya dengan kakekmu? Sudah kukatakan sekarang juga keluar. Kau yakin mau usir aku? Perkataan yang sama. Tak mau kuulangi. Jangan tak tahu diri. Duan Lingxi, Direktur Song bicara padamu. Jangan diabaikan. Kau bisa kerja di Songshi. Hanya karena pertunanganmu dengan Direktur Song, kan? Apa istimewanya? Pak Song sudah bicara. Kamu masih betah di sini. Kalau tidak, Apa? Duan Lingxi, kamu merusak gelangku. Kamu tahu harganya berapa? 300.000 yuan. Kamu sanggup ganti? Kamu sendiri yang jatuh. Nggak bisa berdiri tegak.
Siapa yang salah? Duan Lingxi, kamu keterlaluan. Tidak hanya mengacau rapat, tapi juga merusak barang orang. Sekarang, sebagai direktur grup Songxi, saya umumkan, kamu dipecat. Ambil barangmu, pergi sekarang. Pak Song, dia juga merusak gelangku. Ini hadiah ulang tahun darimu. Hari ini, dia harus ganti gelang ini. Duan Lingxi, hari ini, kau ganti gelangku. Atau, ku buat kau meringkuk di penjara. Baik, aku ganti. 300.000 yuan kan? 300.000? Sekarang harganya naik. 3 juta yuan. Kamu mimpi ya? Duan Lingxi, ini dari Pak Song, hadiah ulang tahun untukku. Sudah pasti barang tak ternilai. 3 juta untuk ganti rugi, sudah menguntungkanmu. Kalau tidak terima, suruh mereka yang nilai. Betul. Hadiah dari Pak Song, mana bisa dinilai dengan uang? Manajer Duan, terimalah saja. Rusak barang, ya bayar. Sudah sewajarnya. Tapi, dengan gaji manajer Duan, mungkin baru lunas saat pensiun. Duan Lingxi, dengar itu, cepat bayar. Tapi kalau kau tak sanggup ganti rugi, kau bisa bersujud minta maaf padaku. Aku bisa kurangi jumlahnya. Tunangan Direktur Song pun tak apa. Aku ganggu kau. Kau tetap harus terima saja. 3 juta. Takkan tambah lagi kan? Apa maksudmu? 3 juta. Antar ke kantor grup Songxi. Sekarang langsung juga. Duan Lingxi, basa-basi apa lagi? Sembarang suruh orang antar 3 juta? Kau pikir siapa dirimu? Berlagak saja. Duan Lingxi, sudah cukup keributanmu. Terakhir ku katakan, gelang tak perlu kau ganti, tapi perjanjian nikah kita berdua harus dibatalkan. Kita berdua. Mulai sekarang putus hubungan. Kau yakin? Duan Lingxi, kau dengar? Asal kau batalkan pertunangan dengan Direktur Song, gelang tak perlu kau ganti. Cepat pergi dari sini. Bising! Berani kau pukul aku? Cari mati. Hentikan. Hentikan. Direktur Bank Wan dari Bank Hongxi. Ini dewa kekayaan datang. Dia ke grup Songxi untuk apa? Jangan-jangan. Soal pinjaman untuk Songxi? Masa sih? Urusan kecil begini. Masa sampai direktur datang sendiri? Direktur Wan, ada apa kedatangan Anda? Nona Duan, ini kartu tambahan yang Anda minta, dengan limit tunai 3 juta. What? 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 Sudah susah payah. Direktur Bank Wan, hal kecil begini mana perlu Bapak datang sendiri? Saya dengar dari kakek tentang Bapak. Kakek selalu ingin mengajak Bapak makan. Tidak tahu malam ini. Nona Duan, ada perintah lain? Bisa beritahu saya kapan saja. Anda boleh pergi. Baik. Sungguh tak disangka rapat di grup Songxi kalian bisa sampai berkelahi dan memaki begini. Hah? Perusahaan yang tak tahu aturan seperti ini. Pinjaman yang disetujui sebelumnya, sebaiknya ditahan dulu. Direktur Wan. Rencana pemasaran 8 juta asisten He itu sangat bergantung pada pinjaman ini. Sekarang uangnya hilang. Masih mau kerjakan apa? Duan Lingxi, apa yang sudah kau lakukan? Cepat suruh Direktur Wan setujui semua dana pinjaman. Kalau arus kas perusahaan bermasalah, aku tak akan memaafkanmu. Songshu, kau buta ya? Jelas-jelas He Shuifei yang menghina Direktur Wan. Apa hubungannya denganku? Ini 3 juta. Tak kurang sedikit pun. Gelangmu sekarang milikku. Kau? Gelangmu sudah kubayar lunas. Sekarang, saatnya kita bicarakan ganti rugi ponselku. Ponsel rusak? Bisa berharga berapa? Memang tak berharga. Hanya 8 juta. Duan Lingxi,
8 juta? Kau sudah gila uang ya? Duan Lingxi, kau sudah gila uang ya? 8 juta? Bola apa lagi? Duan Lingxi, jangan keterlaluan. Ponselmu ini mungkin bahkan tak sampai sepersekian dari 8 juta. Barang rusak, ganti sesuai harga asli. Kamu, ini pemerasan. Gelang rusak suruh ganti 3 juta? Itu jadi sah? Direktur Song, tadi kemana saja? Sekarang baru datang jadi pahlawan keadilan? Duan Lingxi, kebiasaan membual ya? Ponsel Singki jelek begini, berani minta 8 juta? Kamu malah merasa benar. Ponsel biasa memang tak segitu harganya. Tapi punyaku berbeda. Masa ponselmu ini terbuat dari emas? Bahkan kalau dari emas, harganya tak segitu juga, kan? He Sui-fei, benar-benar berpikiran sempit. Percaya tidak, sebentar lagi direktur gua dari grup Singki, karena ponsel ini akan muncul di hadapanku. Mana mungkin? 3, 2, 1. Duan Lingxi, jangan cari-cari alasan. Di direktur gua, Wakil Presiden Grup Singki, Guo Xinqiang, orang penting seperti ini. Biasanya cuma bisa lihat di berita. Hari ini malah datang ke Songshi. Jangan-jangan karena ponsel Duan Lingxi. Ah, mana mungkin. Pasti karena kerjasama dengan Songxi. Tapi kerjasama ini, bagi Songshi, bisa dibilang proyek besar. Tapi bagi Grup Singki, bukan apa-apa. Mengapa Direktur Guo datang sendiri? Direktur Guo, saya Song Shu, Presiden Grup Songshi. Kedatangan mendadak Anda. Nona Duan, kami baru mendeteksi ponsel Anda mengalami benturan tidak normal, memicu sistem alarm. Kami khawatir Anda dalam bahaya, jadi datang untuk memeriksa. Apa? Direktur Guo ternyata juga datang karena Duan Lingxi. Ponsel ini ternyata ada sistem alarm. Ini bahkan bisa membuat direktur gua sendiri membawa orang untuk menyelamatkan. Ini benar-benar tidak nyata. Nona Duan, Anda baik-baik saja. Saya baik-baik saja, cuma ponselnya jatuh. Nona Duan, ini kerusakan ponsel ini parah. Untuk diperbaiki, penggantian komponen minimal 5 juta. apa? Memperbaiki ponsel kok bisa semahal itu? Anda meragukan saya? Perhatikan baik-baik. Ini edisi terbatas global, model khusus pesanan. Di dalamnya ada chip tercanggih terbaru dan teknologi enkripsi paling tinggi. Lebih maju dari ponsel flagship paling canggih di pasaran minimal 5 generasi. Karena biaya produksinya tinggi, masih dalam tahap pengujian, belum bisa dipasarkan. Harga biaya produksi saat ini minimal 8 juta. 8 juta? Ini laporan penilaian dan kontrak pembelian. Lihat sendiri. 8 juta? Mana ada orang yang pakai ponsel 8 juta? Duan Lingxi, kau ini sebenarnya siapa? Siapa saya? Kau tidak pantas mengetahuinya. Lebih baik kau pikirkan dulu, bagaimana mau membayar 8 juta ini. Aku tak percaya. Kalian ini sedang bermain sandiwara. Ini pemerasan. Aku Guo Xinqiang, Wakil Presiden Singki yang terhormat. Pantaskah memerasmu? Saya, Direktur Song, inikah karyawan grup Songshi Anda? Menggunakan orang bodoh seperti ini. Sekarang aku sangat meragukan tingkat grup Songshi. Mengenai kerjasama kita sebelumnya, lebih baik batalkan saja. Apa? Direktur Guo, asisten He hanya sedang emosi, dia bicara sembarangan, kami. Direktur Song, sebaiknya Anda ganti dulu ponsel Nona Duan, baru bicara. Jika Anda tidak setuju dengan penawaran kami, bisa lewat jalur hukum. Tim pengacara Singki kami ada 3.600 orang, siap kapan saja. Tim pengacara grup Singki dijuluki pemenang di pengadilan. Kalau sampai berurusan hukum, jangan cuma asisten He, seluruh grup Songshi pun takkan cukup untuk mereka. Direktur Song, Anda harus menolong saya. Direktur Song, Anda harus menolong saya. He Sui-fei adalah talenta inti perusahaan. Nilai dirinya jauh lebih dari 8 juta. Direktur Guo, bagaimana kalau ganti rugi ini kami, grup Songshi, yang tanggung? Boleh? Direktur Song, saya hanya menyediakan data dan bukti. Untuk urusan ganti rugi, silakan berunding langsung dengan Nona Duan.
Dalam 3 hari, ganti rugi harus ditransfer. Nona Duan, karena urusan di sini sudah selesai, saya pergi dulu. Direktur Guo, kerja sama kita selanjutnya. Direktur Song, urus dulu perusahaanmu dengan baik, baru bicara kerja sama selanjutnya. Singki bukan grup sembarangan yang bisa diajak kerja sama. Direktur Song sungguh baik pada asisten He. Ganti rugi 8 juta langsung diambil alih. Tapi ayah dan kakekmu setuju? Diam. Urusan Direktur Song dan mantan direktur bukan urusanmu. Tak usah ikut campur. Cukup, Duan Lingxi. Saya janji, ganti ruginya pasti cair dalam 3 hari. Tapi ada syaratnya. Pertunangan kita harus dibatalkan. Kamu yang dipecat. Cepat pergi. Saya yang pergi. Kamu yang gagal dapatkan pinjaman Songshi, gagal kerja sama dengan Singqi. Siapa yang seharusnya pergi? Sepertinya saya harus minta kakek Song menengahi. Dengan hak apa kamu ganggu direktur? Wanita yang andalkan ganti rugi pria. Berani menantang saya? Kamu Cukup. Duan Lingxi, saya tak peduli apa hubunganmu dengan Direktur Bang Wan dan Direktur Guo. Tapi sekarang ini grup Songshi. Semua harus dengar saya. Penjaga, usir dia. Saya diundang kakek Song. Siapa berani sentuh saya? Duan Lingxi, kamu gila? Kakek Song memintamu. Siapa kau pikir dirimu? Kamu pantas? Duan Lingxi, dengan cara memaksa seperti ini untuk menarik perhatianku, hanya membuatku semakin jijik. Kalian masih bengong apa? Cepat usir dia keluar. Kalian sedang apa? Hentikan. Good day, old chairman. Good day, old chairman. Kakek, ayah, kenapa kalian datang? Nona Duan, maaf telah membuatmu tersinggung. Kakek, ini maksudmu apa? Nona Duan, maaf telah membuatmu tersinggung. Kakek, ini maksudmu apa? Direktur senior, dia cuma bisa main game dan nonton drama. Bagaimana kau? Diam kau. Siapa kau ini? Berani-beraninya tidak hormat pada Nona Duan. Ayah, sekalipun Duan Lingxi memang punya status tertentu, tapi ayah tidak seharusnya memukul orang, kan? Itu masih ringan. Kau tahu siapa Nona Duan? Kau terlalu sombong. Sebelumnya, tidak memberitahumu identitas asli Nona Duan karena takut kau terbebani. Siapa sangka kau berani memperlakukannya seperti ini? Bangsat. Nona Duan ini adalah... Kakek memaksa tak akan membuahkan hasil perjanjian pernikahan keluarga kita. Dibatalkan saja. Ini, Tidak. Nona Duan, semua ini salah kami, salah keluarga Song. Tolong beri kami satu kesempatan. Songshu, diam saja buat apa? Cepat minta maaf pada Nona Duan. Kenapa aku harus minta maaf padanya? Duan Lingxi, aku tidak peduli siapa dirimu sebenarnya. Aku tidak peduli kenapa ayah dan kakekku berpihak padamu. Hari ini, aku Songshu tidak akan minta maaf. Nona Duan, Songshu tidak tahu diri. Aku yang minta maaf untuknya. Tidak usah. Sejak kecil, aku belum pernah diperlakukan seperti ini. Kalau Direktur Song tidak mau minta maaf, maka aku akan menggunakan caraku sendiri untuk melampiaskan kekesalan. Mulai Nona Duan, Anda mau apa? Turun! Saham turun! Sahamnya turun. Tidak. Separuh hartaku ada di saham perusahaan. Ini, hancur. Semuanya hancur. Apa yang terjadi? Masih turun lagi. Kalau terus turun, bagaimana kita menjelaskannya kepada pemegang saham? Apa yang sebenarnya terjadi? Duan Lingxi, apa yang kau lakukan?
Duan Lingxi, kau pikir dengan begini aku akan menyerah? Tidak mungkin. Dengan segala cara, stabilkan harga saham grup Songshi. Direktur Song, dana pihak lawan jauh melampaui kita. Kita bukan tandingannya. Uang yang kita suntikan untuk menyelamatkan pasar langsung habis tersapu bersih. Apa? Bagaimana mungkin? Bagaimana Duan Lingxi bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Kenapa? Kenapa aku yang sudah mendapatkan apresiasi Direktur Song masih kalah darinya? Song Shu, cepat minta maaf kepada Nona Duan. Apa kau bisa dengan tenang melihat grup Songshi bangkrut baru kau puas? Cepat. Song Shu, minta maaf. Song Shu, minta maaf. Direktur Song, jangan minta maaf. Nilai pasar grup Songshi kita ratusan miliar. Hanya dengan kekuatannya sendiri, aku tidak percaya dia bisa menelannya. Percayalah padaku, suatu hari nanti, aku pasti akan membalaskan dendam untuk grup Songshi. Akan kubuat dia menyesal. Kau. Diam kau. Lihat apa yang kau perbuat. Cepat berlutut, sujud kepada Nona Duan, minta maaf. Kamu baik-baik saja? Ayah, hanya asisten He yang benar-benar memikirkan aku. Berdasarkan apa kau memukulnya? Song Shu, kau anak durhaka. Kau sungguh mau demi wanita bodoh ini menyinggung Nona Duan. Apa kau tahu Nona Duan itu? Dia itu. Aku tak peduli siapa dia. Seumur hidupku, paling ku benci orang yang menindas dengan kuasa. Perbuatanmu begini hanya buatku makin muak padamu. Song Shu, ku bunuh kau. Kau bilang paling benci orang yang sok kuasa? He Shui Fei, sokonganmu, proposal jelek tak boleh dikritik, siram aku air, gelang 300.000, maksa aku ganti 3 juta. Ini bukan sok kuasa? Jangan sok suci. Setengah tahun ini, ku tawari 28 kali, kau tolak 28 kali, selalu bilang sibuk. Kurasa kau lagi dengan asisten He ya? Kau, lalu kenapa? Itu hakku. Jangan pakai pertunangan masa kecil ancam aku. Diam. Kalian tak paham nilai asisten He. Perusahaan sukses IPO, jasanya terbesar. Siapa beri nilai padaku, dialah yang kuakui. Duan Lingxi, kau, apa sumbanganmu untuk perusahaan? Songshi IPO. Itu jasanya. Kau ketawa apa? Aku ketawa kau bodoh. Setengah tahun ini proposalmu selalu lolos mulus. Proyek incaranmu selalu berhasil dikontrak. Bahkan pinjamanmu selalu lewat jalur khusus. Kau tahu kenapa? Itu karena bakatku luar biasa. Para direktur mengagumi aku, juga karena asisten He membantu atasi semua rintangan. Hahaha. Bakatmu luar biasa. Dengan skill amatiranmu itu, bisa capai prestasi hari ini. Itu semua berkat Nona Duan yang mendukungmu dari belakang. Barulah kau seperti sekarang. Tidak mungkin. Aku tak percaya. Kalau begitu, buka lebar matamu. Lihat baik-baik. Sudah jelas? Aku gunakan 57 hubungan bisnis, membuka jalan untukmu, agar Songshi go public jadi raja bisnis. Dia, hanya dengan rayuan manis, kau sudah terbuai. Kau mengada-ada? Direktur Song, jangan dengarkan dia. Songshi bisa seperti sekarang. Ini semua hasil jerih payahku. Aku... Diam. Dasar sok tahu. Dasar pelacur. Kau tak sadar diri, punya kemampuan apa? Berani bicara seenaknya di sini. Sudah, Direktur Song. Kakekku sudah setuju aku pulang. Perjanjian nikah dua keluarga kita resmi dibatalkan. Nona Duan, semua kesalahan adalah salah keluarga Song kami. Ini, perjanjian nikah ini. Biarkan dia pergi. Aku tak butuh seorang tunangan yang mengandalkan kekuasaan keluarga untuk menindas orang. Bagus. Saham grup Songshi sudah turun ke level setengah tahun lalu. Mulai sekarang, kita sudah tidak saling berhutang. Hentikan. Sahamnya sudah berapa perdagangannya? Nona Duan. Nona Duan. Song Shu,
Kau ini bodoh. Kakek, fluktuasi harga saham sementara tidak membuktikan apa-apa. Aku percaya pada Shui Fei. Asalkan dia ada di sampingku, dalam setengah tahun ke depan, kita akan menciptakan keajaiban bisnis yang lebih besar. Membuat grup Songshi kita lebih kuat dari sebelumnya. Benar, aku percaya pada Direktur Song. Direktur Song, kakek direktur, Anda tenang saja. Aku pasti akan membantu Direktur Song dengan baik. Diam kau. Aku pukul kau, si penjilat yang hanya tahu mengadu domba ini. Aku gebuk kau, si penjilat yang hanya tahu mengadu domba ini. Pukul saja aku, ayah. Ayah, kakek. Kalian semua salah paham terhadap asisten He. Dia selalu bermaksud baik untukku. Aku percaya, seiring waktu, kalian pasti akan mengubah pandangan tentangnya. Dan lagi, tidak perlu setengah tahun. Aku akan beritahu kalian bahwa semua pencapaian grup Songshi selama setengah tahun terakhir, semua itu diciptakan olehku sendiri. Tidak ada hubungannya sedikit pun dengan Duan Lingxi itu. Langit tidak melindungi grup Songshi kita. Direktur Song, tenang saja. Hari ini grup Songshi dapat pukulan berat, harga saham anjlok. Tapi, asalkan proyek Teluk King Shui kita dapat, semua pasti bisa teratasi. Nanti, Anda bisa buktikan pada semua orang kemampuan Anda. Proyek Teluk King Shui senilai 30 juta. Begitu proyek ini jadi, semua masalah selesai. Dulu, semua proyek grup Jiangxi berhasil Anda urus. Kali ini saya serahkan lagi pada Anda. Tidak masalah, kan? Tenang, Direktur Song. Wakil Direktur Proyek Grup Jiangxi, Lin Shangli, sudah percaya sepenuhnya pada saya. Asal saya yang turun tangan, pasti tidak ada masalah. Siapkan kontrak Teluk King Shui. Kalau ada orang dari grup Songshi datang, langsung serahkan. Baik. Direktur Jiang, baru dapat kabar. Nona Duan diusir dari Songshi oleh Direktur Song. Pertunangan mereka juga dibatalkan. Benarkah? Benar sekali. Katanya, Direktur Song mengusir Nona Duan karena He Shui Fei. Song Shu si bodoh itu. Dia tidak mungkin benar-benar mengira kesuksesannya selama ini karena He Shui Fei, kan? Direktur Jiang, kalau begitu, proyek Teluk King Shui masih diberikan ke Songshi? Tidak perlu. Tanpa Lingxi, apakah Songshi itu layak kerja sama dengan kita? Lelang terbuka. Baik. Direktur Lin, saya minum untuk Anda. Terima kasih atas bimbingan Anda selama setengah tahun ini. Asisten He terlalu sungkan. Direktur Lin, proyek Teluk King Shui ini saya serahkan pada Anda. Asisten He baik sekali. Proyek ini, walaupun lelang terbuka, tapi asal saya puas. Dengan posisi saya, bukankah ini urusan mudah? Saya pastikan Anda puas. Lagi pula, proyek yang disukai Songshi, Direktur Jiang selalu berikan langsung. Wanita cantik dan uang diantarkan gratis. Masa tidak diterima? Tapi saya punya satu syarat. Tenang saja, Direktur Lin. Asal proyek berjalan lancar, keuntungan Anda takkan kurang. Oh, baik. Direktur Song pasti lelah. Minum kopi untuk menyegarkan diri. Shui Fei. Berhasil kali ini berkat Anda. Bisa mengamankan wakil Direktur Lin lebih dulu. Di tender besok, kita bisa lebih percaya diri. Direktur Song terlalu memuji. Semua ini, tugas saya yang seharusnya. Asal bisa membantu Anda, membantu Songshi. Apapun rela saya lakukan. Anda dan Duan Lingxi. Sungguh bagai langit dan bumi. Dia cuma bisa mengandalkan latar belakang keluarga untuk bertingkah sok kuasa. Apalagi yang bisa dia lakukan? Sedangkan Anda, dengan bakat dan kemampuan sendiri, membantu saya. Direktur Song, asal proyek Teluk King Shui besok berhasil ditender, semua krisis sebelumnya akan teratasi dengan sendirinya. Nanti, siapa lagi yang berani meragukan Anda? Songshi pasti di bawah pimpinan Anda.
mencapai ketinggian yang belum pernah ada. Kamu benar. Xue Fei, setelah saya sepenuhnya kuasai Songxi, pasti tak akan memperlakukanmu buruk. Baik, Wah, bukankah ini Nona Duan? Katanya, Anda diusir dari Songxi? Sudah setengah tahun bekerja keras, akhirnya sia-sia. Bagaimana rasanya? Kau datang menertawakanku? Tentu saja tidak. Aku datang untuk melamarmu. Karena pertunanganmu dengan keluarga Song sudah batal. Bagaimana kalau kau pertimbangkan aku? Kau gila? Aku serius. Dengan status seperti kita, pernikahan politik tak terhindarkan. Jadi, daripada dengan orang asing, lebih baik pertimbangkan aku. Kita teman sejak kecil, 15 tahun sekelas. Paling tidak saling mengenal. Benar-benar nasib buruk bertemu. Duan Lingxi baru saja meninggalkan keluarga Song, langsung dapat pengganti. Tampaknya perasaanmu pada Direktur Song biasa saja. Ada perlu? Pria ini lebih tampan dari Song Shu. Wanita Duan Lingxi ini beruntung sekali. Lagi pula, selera kau juga biasa saja. Wajahnya licik dan penuh tipu daya. Dibanding Direktur Song kita, jauh sekali. Aku jauh di bawah dia. Oh ya, ku dengar keluarga Song kalian juga ikut proyek keluarga Jiang, Teluk Qing Shui. Jadi, kau juga ikut tender? Duan Lingxi, aku akui kau punya koneksi, tapi kau cuma wanita yang mengandalkan latar belakang keluarga. Sedangkan aku berbakat, pasti akan bantu Songxi memenangkan proyek Teluk Qing Shui. Kau pasti kalah. Semoga beruntung. Gigolo. Kalau cari sugar daddy, carilah yang bisa diandalkan, seperti Duan Lingxi. Nanti kau dihabisi, lalu ditendang pergi. Terima kasih. Pergi. Sudahlah, Xue Fei. Aku sepertinya pernah melihatnya. Pria yang bersama Duan Lingxi itu pasti cuma demi uang. Tentu tidak punya identitas yang hebat. Bagaimana bisa menarik perhatian Direktur Song? Ayo kita cepat naik untuk makan malam ini. Kita harus bahas proyek Teluk Qing Shui. Ada apa, Lingxi? Memikirkan apa? Dulu aku begitu bodoh, mengira dengan bersabar dan mengalah bisa dapat pengertian dan hormat. Lingxi, ini bukan salahmu. Orang seperti Song Shu dan He Shuifei tidak layak kau beri apapun. Benar, aku akan ambil kembali harga diriku dengan caraku. Apa yang harus kulakukan? Nona Duan. Untuk proyek Teluk Qing Shui ini, kau hanya perlu bilang, aku akan umumkan sekarang dan berikan padamu. Tidak, aku tak mau pemberianmu. Aku akan menang dengan jujur. Bukan cuma untuk menang tender, tapi juga untuk buka topeng He Shuifei di depan umum. Aku ingin Song Shu tahu, di balik bakat dan kemampuan yang ia banggakan itu ada kebobrokan yang memalukan. Apa rencanamu? Aku sudah menyelidiki Lin Shangli, banyak celahnya. Proyek bisa diraih He Shuifei hanya karena sogokan atau godaan. Dengan karakternya, di depan umum besok, pasti dia tak akan tahan untuk membongkar diri. Aku hanya perlu menyiapkan panggung, lalu menunggu drama bagusnya dimulai. Baik. Ayo pergi. He Shuifei berani bilang
Aku jauh kalah dari Song Shu. Hari ini akan kulihat. Antara dia dan aku, siapa yang lebih buruk? Hari ini tender bisnis. Jaga image-mu. Kita kenal sejak dalam kandungan. Perlu apa image di depanmu? Tapi, kalau kau suka tipe dingin dan menahan diri, aku juga bisa berpura-pura. Direktur Jiang, senang akhirnya bertemu. Silakan lanjutkan urusan Anda. Duan Lingxi, berani benar kau datang mencari malu sendiri. Pak Lin Shangli, manajer project grup Jiangxi, telah berjanji pada asisten He untuk menyerahkan proyek kepada Songxi. Kau tak mungkin menang. Direktur Song. Dengar-dengar proyek Teluk Qingshui sudah jadi milik Songxi. Selamat ya. Direktur Song memang berbakat. Sekarang ditambah asisten He. Semakin kuat seperti harimau bersayap. Nanti kalau sudah sukses, beri kami juga sisa rezekinya. Pasti, pasti. Lihat, sekarang semua sudah tahu. Proyek Teluk Qingshui sudah milik grup Songxi kami. Masih betah di sini. Lebih baik pergi daripada nanti memalukan diri di depan para direktur. Keluarga Duan kami modalnya kuat. Teknologinya top, jauh lebih unggul dari Songxi. Aku penasaran Lin Shangli. Kenapa dia mau terima kamu? Karena kemampuan asisten He yang luar biasa. Sebentar, ada telepon. Duan Lingxi, ini zaman apa lagi? Masih ngandalin modal dan teknologi buat dapetin proyek? Memangnya kenapa? Basa-basi apa lagi? Cewek kayak kamu, udah tidur sama berapa lelaki? Apa katamu? Hei! Asisten He kita memang hebat. Tentu saja. Nggak cuma itu. Aku juga kasih dia banyak keuntungan. Proyek kali ini, pasti aku yang menang. Kamu kasih dia uang juga? Tidak mungkin. Dia berani sekali menerima suap. Ini aturan main kalangan atas. Gigolo kayak kamu ngerti apa? Kamu tahu kenapa aku selalu bisa dapatkan proyek grup Jiangxi? Karena wakil direktur Jiang mengagumi aku. Aku tahu caranya kasih dia keuntungan. Kalian ngerti apa sih? Bodoh semua. Masih modal teknologi. Nggak ada gunanya. Lin Shangli benar-benar nekat. Dia celaka. Beraninya kau? Berani sekali kau bicara begitu. Siapa kau pikir dirimu ini? Direktur grup Jiangxi. Peraturan anti korupsi Jiangxi yang memberanikanku. Peraturan anti korupsi Jiangxi itu ada hubungan apa denganmu? Jangan-jangan kau mau melaporkan wakil direktur Lin? Tanpa bukti. Siapa yang percaya? Duan Lingxi, gigolo yang kau cari ini sungguh tak punya otak? Cuma ngomong kosong. Hei, teman lama. Lama tak jumpa. Hahaha. Wakil direktur Lin datang. Mau melaporkannya lagi, biar dia tahu kalian celaka. Pak Lin, ada si kampungan di sana bilang mau melapor Anda. Cepat ajarin dia. Apa? Lapor aku? Siapa yang tak tahu diri? Beraninya. Itu dia. Wakil direktur Lin, dia keluarin peraturan anti korupsi Jiangxi. Bilang mau lapor Anda. Lucu kan? Diam. Hei Xuefei, kau gila. Jangan asal bicara. Wakil direktur Lin, dia cuma Duan Lingxi, anjing peliharaanku. Walaupun dia lapor ke Jiangxi, siapa yang percaya? Nanti, Hei Xuefei, kamu diam. Saya kapan terima uangmu? Jangan asal bicara di sini. Kalau kamu masih ngomong sembarangan, saya buang kamu keluar. Wakil direktur Lin, kemarin di Ranjang, kita kan sudah bicara baik-baik. Janji untuk memberimu keuntungan, mana pernah saya ingkar. Si He Xuefei ini, dia orang gila. Bicara ngawur di sini. Jangan sampai Tuan tertipu olehnya. Saya benar-benar tidak terima 1 sen pun darinya. Direktur Jiang, Apa? Direktur Jiang? Mungkinkah Anda adalah Jiang Yingan dari grup Jiangxi? Tidak, ini tidak mungkin. Halo, Wakil Direktur Lin. Saya Song Shu, Presiden Direktur Grup Songxi. Terima kasih telah menyetujui untuk menyerahkan proyek Teluk Qingshui kepada kami. Atas nama seluruh karyawan Grup Songxi, saya berjanji tidak akan mengecewakan kepercayaan Anda. kamu diam. Kapan saya janji beri proyek padamu? Orang-orang grup Songxi ini, semuanya otaknya bermasalah.
Anda jangan percaya omongan mereka, Direktur Jiang. Apa? Anda Direktur Jiang dari grup Jiangxi? Project Teluk Qingshui, grup Songshi diskualifikasi. Silakan kalian pergi. Direktur Jiang, Tuan jangan marah. Asisten He karena tidak tahu identitas Anda sehingga bilang Anda dan Duan Lingxi punya hubungan tidak pantas. Akan saya suruh dia minta maaf. Maaf, Pak Jiang. Tadi saya tidak tahu jati diri Anda. Saya bicara tidak sopan. Asisten He memang ceplas-ceplos, tapi kemampuannya sangat baik. Serahkan proyek pada kami. Kami pasti puaskan Anda. Kemampuan sangat baik? Tentu. Kalau tidak, Wakil Direktur Lin tak akan kasih dia banyak proyek. Nanti kamu tahu alasannya. Ayo. Asisten He, maksud Direktur Jiang apa? Jangan sampai Song Shu tahu proyek-proyek saya dulu dapat dengan cara tidak benar. Pasti ulah Duan Lingxi. Dia iri saya dapat proyek, jadi sengaja cari cara untuk menjatuhkan saya, menjatuhkan Song Shi. Kita pergi dulu saja. Ayo. Kalau proyek Teluk Qingshui tidak dapat, seluruh Songshi hancur. Meski Duan Lingxi ingin menjatuhkan kita, Direktur Jiang tak akan sembarangan bantu dia. Pasti kamu pernah menghina dia, jadi dia dendam. Kita harus cepat minta maaf. Harus dapat maaf Direktur Jiang. Direktur Song, saya pasti cari cara dapat proyek lebih baik. Hari ini kita pergi dulu. Kamu kenapa hari ini? Kau sembunyikan sesuatu dariku. Bagaimana mungkin, Direktur Song? Karena sikap Direktur Jiang sudah sangat jelas, bahkan jika kita memaksa kontrak pun belum tentu lancar. Mari kita pergi dulu. Ini aturan kelas atas. Kau gigolo, ngerti apa? Tahu kenapa aku selalu dapat proyek grup Jiang? Karena Wakil Direktur Lin percaya padaku. Aku bisa memberinya keuntungan. Paham? Banyak orang bodoh. Masih bicara dana dan teknologi, percuma saja. Apa? Sialan Duan Lingxi berekam video. Tak disangka grup Songshi asisten direktur He Shuifei mendapat proyek dengan cara seperti ini. Tak heran setengah tahun ini semua proyek bagus. Grup Jiang diambil oleh grup Songshi. Sungguh tak disangka. Tidak, ini tidak benar. Cepat matikan. Kau berani berbuat ini di belakangku? Tidak, Direktur Song, dengarkan penjelasanku. Berani-beraninya kau mengucapkan kata-kata seperti ini. Kau pikir kau siapa? Direktur grup Jiang? Dari peraturan anti korupsi grup Jiang, Peraturan grup Jiang, apa hubungannya denganmu? Jangan-jangan kau ingin melaporkan Wakil Direktur Lin? Kau tidak punya bukti. Siapa yang akan percaya padamu? Duan Lingxi gigolo yang kau cari ini sungguh tak punya otak, ngomong ngalor ngidul. Direktur Jiang, kumohon hentikan ini. Aku tahu salah. Kumohon jangan diputar lagi. Menyuap saja sudah keterlaluan. Berani-beraninya bilang Direktur Jiang itu gigolo. Buta mata kah? Haha. Di hadapan Direktur Jiang pula mengaku sendiri janji untung ke Wakil Direktur Lin. Bodoh sekali. Song Shu ini juga sama saja memakai asisten seperti ini. He Shuifei. Aku memang buta. Direktur Song, aku terlalu peduli padamu, terlalu peduli pada Song Si, makanya aku... hadirin sekalian, situasi saat ini sudah jelas bagi semua. Sekarang atas nama Direktur Grup Jiangxi secara resmi kumumkan Lin Shangli dikeluarkan dari Jiangxi. Proyek Teluk Qingshui Songshi diskualifikasi dan semua proyek kerja sama sebelumnya dengan Songshi dibatalkan, akan ditender ulang. Well done. Tidak, Direktur Jiang, kasih kami kesempatan lagi. Setiap proyek dengan Jiangxi penting untuk strategi 3 tahun Songshi mengurus hidup ribuan orang. Anda tak bisa begini. Lalu apa? Salahkan dirimu yang buta memakai sampah sebagai asisten. Sekian. Ayo pergi. Direktur Jiang, aku harus dapat maaf. Direktur Jiang ambil kembali proyeknya atau Songshi tamat. Pak Song, dengarkan dulu. Pergi. Pak Song, Nona Duan, hari ini kubelamu traktir aku makan. Tidak berlebihan kan? Tidak berlebihan, mau makan apa saja. Aku yang traktir.
Silakan naik. Pak Jiang. Pak Jiang. Masalah ini memang kesalahan He Shuifei. Aku tak menyangka dia berani menyuap di depanmu, menyuap di depan umum. Aku minta maaf untuknya. Aku harap Anda beri Songshi kesempatan lagi. Aku jamin semua proyek ke depan akan diselesaikan dengan standar tertinggi. Buat Anda puas. Bagaimana jaminannya? Pakai asisten tidak kompeten itu? Anda salah paham, Pak Jiang. Walaupun Shuifei bersalah, tapi kemampuannya sudah kita semua lihat setengah tahun terakhir. Semua proyek Songshi dikelolanya dengan rapi, tak ada sedikit pun masalah. Cukup beri dia satu kesempatan. Aku jamin dia pasti memuaskan Anda. Pak Song, awalnya kukira perusahaan Anda cuma He Shuifei yang tak kompeten. Ternyata sekarang Anda juga sama. Pak Jiang, perkataan Anda terlalu keterlaluan. Aku tahu hubungan Anda dengan Duan Lingxi tidak biasa, tapi Anda tak perlu karena seorang wanita menghinaku seperti ini. Menghina. Sampai sekarang, kamu masih pikir saya yang membatalkan proyek karena He Shuifei? Bukankah begitu? Tentu tidak. Selama setengah tahun ini, alasan saya memenuhi semua permintaan Direktur Song. Hanya karena saya menghargai Lindsay. Dengan asistenmu itu sama sekali tak ada hubungannya. Dia cuma seorang pesuruh dan pengambil kontrak. Selama Lindsay masih di Songshi, tidak peduli He Shuifei pernah kasih untung ke Lin Xiangli atau tidak. Proyek itu tetap milik Songshi. Tapi Lindsay sekarang sudah tinggalkan Songshi. Jadi, semua dukungan yang Songshi dapatkan sudah dicabut. Sedangkan soal hari ini, itu cuma kedok saja. Jadi Direktur Song, jangan sok tak tahu diri. Mengenai yang Anda katakan, semua proyek sampai kini tak ada masalah. Itu karena semua mitra level atas dan bawah di proyek-proyek itu, Lindsay sudah beritahu. Makanya mereka bekerja sama 100%, membuat Songshi melesat jauh. Dengan asistenmu itu, sama sekali tak ada hubungannya. Itu tak mungkin. Saya tak percaya. Kalau tak percaya, tunggu dan lihat saja Lindsay setelah dia tinggalkan Songshi. Lihat asisten kesayanganmu itu bisa kelola Songshi serapih dulu atau tidak. Lindsay, apa yang dia katakan benar? Ying An, ayo kita pergi. Tapi, Direktur Song, ada satu hal yang benar dari ucapanmu. Hubunganku dengan Lindsay sungguh luar biasa. Jadi aku merasa tak adil untuknya. Dia ternyata telah membuang-buang waktu begitu lama pada orang yang buta mata dan hati. Apakah benar-benar aku yang salah? Direktur Song, jangan dengarkan omongannya. Grup Songshi bisa sampai hari ini semua adalah jasaku. Jiang Yingan itu hanya ingin membela Duan Lingxi, jadi sengaja memfitnahku. Kau minggir. Kau penipu tulen. Sekarang, proyek Teluk Qingshui hilang. Proyek dari grup Jiangxi yang bekerja sama dengan kita juga hilang. Grup Songshi di ujung tanduk. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Direktur Song, dengarkan aku. Tanpa grup Jiangxi, masih ada mitra lain? Mereka sangat menyukaiku. Aku akan hubungi mereka sekarang. Aku pasti akan carikan proyek yang lebih baik untuk Songshi. Halo, Direktur Chen, ini saya. Ini He Shuifei. Saya dengar perusahaan Anda sedang tender untuk Plaza Lianyun. Apakah grup Songshi kami ada kesempatan? Songshi? Apa itu? Berani-beraninya mengincar Plaza Lianyun? Apa maksud Anda? Waktu itu Anda bilang grup Songshi sangat bagus. Akan kasih kami peluang kerjasama. Itu karena Nona Duan ada di Songshi. Saya kasih muka pada Nona Duan baru bilang begitu. Kamu sungguh merasa diri penting? Mau kerjasama denganku? Songshi pantaskah? Kumpulan orang bebal tak tahu diri. Halo? Ternyata Duan Lingxi. Halo, Direktur Ma, ini saya. Ini Shuifei. Kerjasama yang kita bicarakan dulu. He Shuifei, berani juga kamu telepon aku. Dulu aku kasih muka pada Nona Duan, kasih proyek ke Songshi. Kok tiba-tiba jadi kerja sama hasil negosiasimu? Dasar tak tahu malu. Tidak, Direktur Ma, dengar penjelasanku. Halo?
Tidak. Aku tak percaya ini semua gara-gara Duan Lingxi. Aku telepon lagi. Halo? Direktur Zhao, ini saya. He Shuifei. He Shuifei, kamu berani langsung telepon aku? Tahu sopan santun tidak? Nona Duan baik hati, tak peduli kamu jadi pelakor, merebut tunangannya. Tapi aku tak suka. Dasar wanita matre tak tahu malu. Cih! Ini bagaimana? Aku telepon lagi. Hei Shuifei, apa yang sebenarnya terjadi? Pak Song, ada masalah. Semua mitra kerja mengirimkan kabar, berkata ingin mengakhiri kerjasama dengan Songshi. Apa yang sebenarnya terjadi? Mereka bilang, sebelumnya mereka mau bekerja sama dengan Songshi hanya karena jaminan manajer Duan. Sekarang manajer Duan dipecat. Mereka jadi tidak yakin menyerahkan proyek kepada kita. Duan Lingxi, dialah. Jadi, kerjasama yang tampak lancar sebelumnya, jaringan hubungan yang tampak kokoh, bukan karena tertarik pada Songshi, tapi semua karena dia, hanya karena Duan Lingxi seorang. Pak Song, jangan dengarkan omong kosong mereka. Mereka jelas-jelas bersekongkol mencari-cari alasan. Pasti mereka sudah menerima suap dari Duan Lingxi. Sengaja di saat seperti ini menghantam kita yang sudah jatuh. Percayalah pada saya jamin. Beri saya sedikit waktu lagi, saya akan segera mengembalikan semua proyek untuk Songshi. Diam. Sebelumnya menyuruhmu pergi, hanya untuk menandatangani dokumen, sekadar formalitas. Tapi kau bilang, kerja sama semua hasil usahamu? Hah? Kau memberikan jasa besar bagi Songshi? Aku bahkan percaya pada omong kosongmu. Bukan. Pergi. Segera tinggalkan Songshi. Melihatmu sebentar saja sudah membuatku muak. Mulai sekarang, Songshi tidak ada hubungan lagi denganmu. Jangan muncul lagi di hadapanku, atau jangan salahkan aku. Hampir saja aku bisa menguasai Songshu dan naik ke kelas atas. Aku tak boleh menyerah begitu saja. Songshu, kau ini orang yang benar-benar imut. Tanpa Duan Lingxi, kau bukan apa-apa. Nasihat kakekmu, pesan ayahmu, semua kau abaikan. Pengorbanan Lingxi untukmu, kau pandang sebelah mata. Malahan, kau percaya pada He Shuifei, si parasit itu. Nah sekarang, puaslah kau? Semua proyek perusahaan hancur. Perusahaan juga bangkrut. Ini semua salahmu. Hahaha. Lingxi. Aku tahu salahku. Aku brengsek. Aku benar-benar tahu salah. Direktur Song, aku tahu salah. Lingxi. Sial, Duan Lingxi lagi. Lingxi. Aku tahu salahku. Kembalilah ya. Baik, aku kembali. Memang layak jadi CEO Songshi. Rasanya jauh lebih enak dari orang tua kolot itu. Asal bisa menguasai pria ini, semua kemewahan dan kekayaan akan jadi milikku.
Aduh. Siapa kau? Aku Duan Lingxi. Lingxi? Kau benar-benar kembali? Direktur Song, pelan-pelan. Yingan? Aku tak lihat apa-apa. Hei Shuefei, kok bisa kau? Lingxi, bukan begitu. Aku salah kamar. Kalian lanjutkan saja. Direktur Song, aku sungguh cinta padamu. Pergi, He Shuefei. Kau berani menggunakan cara hina seperti ini untuk menyakitiku? Benar-benar membuatku jijik. Tidak, Direktur Song. Dengarkan penjelasanku. Tolong dengarkan penjelasanku. Hei Shuefei, ku beritahu kamu. Kau bahkan tidak setara dengan setengah helai rambut Duan Lingxi. Tidak, tidak. Direktur Song, aku sungguh-sungguh menyukaimu. Sungguh, lihatlah aku. Baik, lihatlah aku. Cukup satu kali, lihatlah aku. Lingxi, akhirnya kutemukan kamu. Kamar kita ada di sisi lain. Lari-lari kemana saja? Tidak apa-apa, aku hanya salah jalan. Ayo kita pergi. Sudah kukatakan sebelumnya, wanita He Shuefei itu berhati jahat. Tapi kau tidak percaya. Kebiasaanmu yang semaunya sendiri ini jika tidak diubah, lambat laun akan menghancurkan seluruh keluarga Song. Ayah. Kakek, aku tahu salahku. Besok aku akan pergi meminta maaf kepada Duan Lingxi dan kembali melaksanakan perjanjian pernikahan dengannya. Sekarang kau baru mau. Tapi Nona Sulung Duan belum tentu bisa memaafkanmu. Kakek, tenang saja. Aku pasti akan meminta maaf dengan sungguh-sungguh dan mendapatkan maafnya. Sekarang hanya bisa begitu. Dan juga He Shuefei, si wanita cantik itu. Aku pasti tidak akan membiarkannya. Lingxi. Sebenarnya tadi aku melihat semuanya. Orang di dalam ruang privat itu adalah Song Shu. Apakah kamu masih punya perasaan padanya? Apa hubungan perasaan yang bisa kumiliki dengannya? Aku cuma ikut perintah kakek Duan. Jadi tinggal di grup Songshi setengah tahun. Lalu kenapa kamu tak mau menerimaku? Apa kamu masih suka dia? Kamu mabuk. Aku tidak mabuk. Keluarga Jiang mau aku menikah dengan nona sulung keluarga Su di Beijing. Aku tak mau pergi. Kenapa? Karena aku punya orang yang kusukai. Orang yang kusukai selalu kamu. Lingxi, aku cinta kamu. Kita menikah, ya? Aku... Lingxi, kita tumbuh besar bersama. Aku sudah menyukaimu bertahun-tahun. Kamu pasti tak tega aku menikahi orang yang sama sekali tak kusukai, kan? Kumohon, menikahlah denganku. Boleh? Kalau kamu tak setuju, maka aku... Baiklah. Kamu setuju denganku? Haha. Kamu setuju denganku? Ya, setuju. Hehe. Aku punya istri. Lingxi, Ya? kejadian tadi malam, kamu tak lupa kan? Tentu saja aku ingat. Aku kan tak mabuk berat. Tapi ada orang yang jelas sudah mabuk. Kok ingatnya begitu jelas?
Tentu aku takkan lupa. Bisa menikahi wanita yang paling kukasihi adalah kehormatan terbesarku. Adegan tadi malam, aku ingin selamanya terukir di pikiranku. Lingxi, bisa kita bicara berdua sebentar? Di antara kita, sepertinya tak ada yang perlu dibicarakan. Lingxi, aku benar-benar tahu salahku. Sebelumnya aku buta dan bodoh. Tertipu oleh He Shuifei. Kumohon maafkan aku. Aku bersedia menepati perjanjian pernikahan. Jika kau mau maafkan aku, apapun akan kulakukan. Song Shu, berani-beraninya kau pikir aku akan memaafkanmu, apalagi menepati perjanjian? Lingxi, kau sudah berbuat banyak untukku dan grup Songxi. Pasti kau menyukaiku. Kalau tidak, kau tak akan... Song Shu, jangan terlalu angkuh. Tak ada hubungan antara kita. Apalagi, sekarang aku pacar Jiang Yingan. Pacarku. Direktur Song, perjanjian yang kau benci itu, Lingxi juga tak menyukainya. Tapi demi kau, dia tinggal di keluarga Song selama 6 bulan. Menjanjimu 28 kali. Kau, apa yang kau banggakan? Wanita hebat seperti ini, kau malah mengabaikannya. Tentu ada yang tahu nilainya. Menganggapnya permata. Sekarang dia pacarku. Kumohon Direktur Song, jangan dekati dia lagi, atau Jiang Yingan ini tak akan segan padamu. Lingxi, ayo kita pergi. Siang ini aku janji coba gaun pengantin. Gaun pengantin apa? Bagaimana dengan Nona Duan? Dia Dia menikah dengan Jiang Yingan? keluarga Jiang Yingan? Tepat seorang seperti Nona Duan. Kalau terlewat, langsung diambil orang. Tak sempat menyesal. Data keuangan dari perusahaan. Rantai dana kita putus. What? What? Ayah! Kakek, Ayah! Bang, tahu kita musuhi keluarga Duan, enggan kasih pinjaman. Dari mana kita punya uang? ini salahku? Aku yang sok tahu. Mengusir Lingxi. Sekarang Lingxi pergi. Seluruh keluarga Song hancur. Ayah, kakek. Ini semua salahku. Aku yang menghancurkan Songxi. Bicara begitu sekarang buat apa? Cepat cari jalan keluar. Selamatkan keluarga Song. Ayah. Bukannya dulu ayah dan Tuan Duan yang tetapkan pertunangan ini. Coba ayah temui Tuan Duan lagi. Kalau beliau mau kasih kita kesempatan lagi, mungkin keluarga Song kita bisa kembali jaya. Iya, kakek. Hubungan baik dua keluarga masih ada. Sekarang, Tuan Duan adalah satu-satunya harapan kita. Keluarga Duan mau tepati janji nikah. Itu sudah luar biasa. Tapi kau usir Nona Duan. Kau... Kakek, Ah. Jangan pikirkan aku, pikirkan keluarga Song. Demi keluarga Song, aku akan mengorbankan harga diri. Coba temui beliau. Nanti saat ketemu Tuan Duan, saat minta maaf, bersikaplah dengan tulus. Hanya begitu kamu punya kesempatan untuk mendapatkan kembali Nona Duan. Tenang saja, kakek. Aku tahu batasnya. Hmm. Demi keluarga Song, aku pasti akan tunjukkan yang terbaik. Bapak-bapak datang untuk beri selamat ya. Silakan masuk. Resepsi pernikahan akan segera dimulai. Pesta pernikahan. Iya. Bukankah bapak-bapak datang untuk resepsi pertunangan Nona dan Direktur Jiang? Pertunangan apa? Bagaimana mungkin mereka bertunangan secepat ini? Bagaimana cara bicara kalian? Nona dan Direktur Jiang teman sejak kecil. Tentu saja harus segera bertunangan.
Hari yang bahagia begini, masa bicaranya seperti itu? Oh, kalau begitu kalian bukan datang untuk beri selamat ya? Bertunangan secepat ini, sepertinya sudah mendapat restu dari Tuan Duan. Kita sudah tidak punya kesempatan lagi. Lebih baik kita pulang. Satu langkah salah, langkah berikutnya ikut salah. Mungkin, inilah harga yang harus kubayar. Lingxi, ada apa? Tidak apa-apa. Ayo kita pergi. Pesta akan segera dimulai. Ayo. Tuan, keluarga Song datang. Ah, cucu perempuanku yang manja. Sejak kecil hidup berkecukupan, semuanya lancar. Tapi di perusahaan Songshi, dia menderita selama 6 bulan. Keluarga Duan sudah lebih dari cukup berbaik hati. Mengerti. Songshu, oh Songshu. Kamu memang bodoh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kehilangan Duan Lingxi, lalu menghancurkan grup Songshi. Sampah. Sampah. Jiang Yingan? Dia kenapa di sini? Kak Jiang, kamu buru-buru amat. Baru saja bertunangan, minggu depan sudah mau nikah. Kamu dan Nona Duan sudah kenal lebih dari 20 tahun. Nggak apa-apa, nunggu 3-5 bulan lagi. Buru-buru apa? Aku sudah menunggunya bertahun-tahun. Sekarang, dia mau menikah denganku. Sudah pasti aku akan mengambilnya dengan meriah. Soal Songshu, orang yang selalu menyakitinya, aku tidak mau dia mengganggu Lingxi lagi. Keluarga Song dan Duan cuma punya pertunangan masa kecil. Nggak ada perasaan. Kamu khawatir apa? Ini yang kamu nggak paham nih. Alasan Lingxi bisa tinggal di keluarga Song selama 6 bulan penuh. Bukan cuma karena perintah kakek Duan, tapi karena Songshu itu adalah tipe idamannya. Apa? Kecilkan suaramu. Oh gitu. Songshu itu adalah tipe idamannya. Oh gitu. Apa? Kecilkan suara. Bukannya semua tahu Songshu ke asistennya itu sangat mesra dan penuh kasih? Nona Duan bisa suka dia? Aku dan Lingxi teman sejak kecil, 15 tahun sekelas. Aku paham dia dulu waktu sekolah. Cowok yang disukainya tipe seperti itu. Kalau bukan karena ini, dengan sifat manjanya, jangankan ditekan kakek Duan, dia tak sampai 3 hari, dia akan kabur. Apalagi tahan hinaan 6 bulan. Tak heran kau segawat ini. Makanya, aku dari sekarang sudah tetapkan pernikahan. 1, agar hatiku tenang. Yang kedua, hentikan harapan orang lain. Ayo minum. Sudah kuduga Lingxi, dia pasti suka padaku. Aku masih punya kesempatan. Sebelum pernikahan, aku harus coba lagi. Lingxi, kau benar. Dulu aku bangga pada penilaian dan pertimbanganku. Tapi dalam cinta sungguh berantakan yang kulihat, hanya yang ingin kulihat, mengabaikan yang penting. Bantu aku selidiki Jiang Yingan dan Nona Duan. Waktu pasti pernikahan dan alamatnya.
Mari kita sambut kedatangan kedua mempelai dengan tepuk tangan meriah. Tuan Jiang dan Nona Duan ini sungguh serasi. Iya, keluarga mereka seimbang, teman sejak kecil pula, sungguh mengagumkan. Benar. Silakan mempelai bertukar cincin. Tunggu. Kenapa dia datang? Ini Direktur Song. Kenapa dia datang? Mengandalkan Nona Duan untuk melantai perusahaan. Langsung mencampakkan Nona Duan setelah sukses. Berani juga dia datang. Kau mau apa? Lingxi, aku tahu kau masih menyukaiku, benar kan? Kalau tidak, kau tak akan bertahan di grup Songshi selama 6 bulan penuh. Aku tahu salah. Beri aku kesempatan lagi, boleh kan? Aku tahu salah. Beri aku kesempatan lagi, boleh kan? Direktur Song, jika kau datang memberi ucapan, kau disambut. Tapi jika kau mau buat masalah, silakan pergi. Jangan ganggu pernikahan kami. Songshu. Perjanjian pernikahan kita sudah batal. Kau yang mengajukan. Hari ini hari bahagiaku. Tolong jaga sikap. Lingxi, beri aku satu kesempatan. Aku lakukan apapun. Aku tahu, karena aku terus menolakmu, berkali-kali. Kau jadi kesal. Beri aku satu kesempatan. Aku akan tebus semua kesalahanku. Aku kejar kau berapa kali pun. Cukup. Lingxi, kau jelas masih suka aku. Kenapa? Kenapa tak bisa beri kesempatan lagi? Lalu, kau suka aku? Aku, Jelas sekali, kau tak suka aku sama sekali. Bukan kau tahu salah, tapi kau tahu Songshi akan bangkrut. Kau juga bukan butuh kesempatan. Kau cuma butuh alat sederhana tanpa batas agar kau kembali jadi direktur Song yang gemilang. Alat yang bisa kau sederhana tanpa batas agar kau kembali jadi direktur Song yang gemilang. bukan begitu, aku. Dulu saat kau usir aku dari Songshi, sombong dan dinginnya kau luar biasa. Kalau waktu itu Songshi tidak kolaps, terus sukses, mungkin kau berdiri di sini? Mustahil. Kau akan merasa semua prestasimu pantas didapat. Lalu terus dengan sikap merendahkan mengejekku, menghinaku. Bukan begitu, Lingxi. Aku jelas. Songshu, cukup. Perjanjian nikah kita dulu, kau sendiri yang batalkan hari ini di pernikahanku. Kau mainkan sandiwara cinta mendalam ini. Hanyalah ingin aku terus jadi parasitmu saja. Penjaga. Antarkan direktur Song keluar. Lingxi, sejak malam aku mabuk dan melihatmu itu, hatiku sudah tertarik padamu. Jangan pura-pura. Kau cuma menyesal salah pilih orang tahu tanpa aku. Songshi tamat riwayatnya. Aku akui. Dulu aku berkhayal tentangmu. Tapi setelah kulihat wajah aslimu yang jelas, aku cuma merasa jijik. Aku cuma merasa jijik. Bertahun-tahun ini, Zhang Ying'an setiap saat selalu menemaniku. Saat aku sakit, dia selalu merawatku. Saat aku sedih, dia selalu menghiburku. Bahkan setelahnya, aku menepati perjanjian pernikahan dengan keluarga Song. Dia tetap dengan sepenuh hati membantuku dan menanggung segala penghinaan. Bagaimana mungkin kau minta aku meninggalkannya dan memberi kesempatan padamu? Songshu, antara kita sudah tidak ada hubungan apapun lagi. Lingxi, beri aku satu kesempatan lagi untuk menjelaskan. Lingxi,
mengacaukan pernikahan di tempat resepsi. Kupikir kau sangat mencintai Nona Duan. Ternyata, tanpa Nona Duan, gengsimu langsung hilang. Memalukan sekali. Pernikahan dilanjutkan. Silakan kedua mempelai bertukar cincin. Mari kita berikan tepuk tangan terhangat untuk mendoakan kedua mempelai. Kau masih berani pulang? Berkelahi di pernikahan keluarga Duan. Kau sudah mempermalukan nama keluarga Song. Grup Songshi kita jadi hancur begini. Grup Songshi sudah lama bukan milikmu lagi. Kau sendiri yang menyerahkannya. Ini perjanjian akhir akuisisi grup Songshi. Oleh grup Duanshi. Tanda tangani, grup Songshi akan resmi bergabung dengan grup Duanshi. Semua utang juga akan ditanggung grup Duanshi. Keluarga Song bisa mempertahankan sebagian aset. Apa? Keluarga Duan mau mencapok grup Songshi? Ini sudah merupakan mengingat hubungan masa lalu, kesempatan terakhir dari keluarga Duan. Kakek. Ayah, aku benar-benar salah. Sekarang mengatakan ini. Apa gunanya? Akulah yang menghancurkan seluruh Songshi. Mulai hari ini, kamu bukan lagi Presiden Songshi. Jalani hidupmu dengan baik. Tanda tangani. Saya yakin semua sudah mendapat kabarnya. Mulai sekarang, Songshi resmi bergabung dengan Duanshi. Dan kalian semua dipecat. Direktur Duan, ini terlalu mendadak. Saya di Songshi bekerja keras selama 10 tahun. Tidak ada prestasi, ada juga jerih payah. Bagaimana bisa bilang dipecat? Langsung dipecat. Benar. Iya, atas dasar apa? Direktur Duan, di perusahaan ini banyak proyek inti dan hubungan dengan klien. Ada di tangan kami berempat. Perubahan personalia sebesar ini terhadap operasi perusahaan mungkin akan menimbulkan gejolak. Hah? Bekerja belasan tahun lalu. Kalian ini orang macam apa?
Selama 6 bulan terakhir, sudah saya lihat jelas. Ini adalah bukti korupsi dan suap, pelanggaran hukum kalian. Jika tak ingin masalah membesar, cepatlah tanda tangani, lalu lenyap dari pandanganku. Aduh, Ini Duan Lingxi. Sekarang puas? Kakek Songlah yang memohon pada kakekku agar keluarga Duan akuisisi Songshi. Hanya dengan cara ini, keluarga Song bisa cairkan aset dan selamatkan diri. Duan Lingxi, kenapa kau setelah ditolak Songshu langsung bisa dapat Jiang Yingan yang lebih baik? Sementara aku bersusah payah hanya bisa hidup sengsara di bawah. Dan dikejar-kejar keluarga Song. Aku tak rela. Lingxi. Seandainya aku tak perlakukanmu begitu dulu, akankah akhir kita jadi berbeda? Duan Lingxi, matilah kau. Duan Lingxi, matilah kau. Lingxi. Hai, Lingxi. Kau baik-baik saja? lepaskan aku. Duan Lingxi, kau hanya andalkan latar keluarga sombong apa? Lepaskan aku. Sudah kubebaskan kau sekali sebelumnya, masih tak mau insaf. Hubungi tim pengacara. Buat dia menghabiskan umur di penjara. Bawa pergi. Lingxi. Urusan perusahaan semua sudah selesai? Sudah semua? Ayo kita pergi pulang. Ayo, Lingxi. Aku benar-benar sadar salah. Aku buta dan bodoh hingga menghancurkan keluarga Song.